Sahabat saya yang satu ini punya kepedulian yang luar biasa terhadap sesama. Dia memberikan waktu dan tenaganya serta rela meninggalkan kehidupan mapannya di Australia untuk pulang ke Indonesia dan fokus membantu mereka yang berkekurangan. Bersama dengan sang suami, ia mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan untuk memberikan bantuan pendidikan, kesehatan, bahan pangan dan juga support ekonomi mandiri. Hingga saat ini ia membantu lebih dari 4.000 orang di 40 lokasi di seluruh Indonesia. Saya Becky Tumewu akan berbincang bersama dengan sahabat saya Henny Kristianus, founder dari Yayasan Tangan Pengharapan Indonesia. Di acara kita Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Hai Hen, apa kabar? Baik-baik Pak Becky. Baik ya. Oke Hen, langsung nih kita pingin Henny cerita. Kan awalnya itu kan Henny tuh sampai melepaskan gitu ya hidup Henny di Australia. Waktu itu untuk memutuskan benar-benar pulang ke Indonesia nih, gimana ceritanya? Januari 2006 tepatnya saya tuh berlibur ke Jakarta, sekitar 2 bulan saya pamit sama suami. Nah waktu di Jakarta itu saya tergerak untuk melakukan sesuatu buat Indonesia. Asal ceritanya tuh suatu hari tiba-tiba saya ngelihat anak-anak di jalanan, kok banyak banget ya anak-anak jalanan di Jakarta gitu. Dibandingin 10 tahun sebelum saya ke Australia, itu anak-anak di jalanan tidak sebanyak itu gitu. Nah, hati saya tergerak banget dan saya coba ngobrol sama suami, apakah suami mau kalau kita tinggal di Indonesia. Nah, sesaat sebelum keputusan itu saya ambil, seperti ada suara hati yang mengetuk hati saya dan bilang begini, Henny selamatkan generasi gitu. Nah, oleh dorongan yang kuat dari dalam itu, saya berusaha meyakinkan suami untuk mumpung kita masih muda, ayo kita buat sesuatu buat bangsa sendiri gitu. Gitu ceritanya Mbak Becky. Oke. Nah berarti Hen boleh diceritain juga nih. Jadi kan akhirnya pulang ya, pulang ke Indonesia kemudian ingin berbuat sesuatu. Mulainya tuh dari apa dulu itu? Maksudnya aktivitas sosialnya Henny? Oke, awalnya tentu kita bingung dulu kita di Indonesia mau ngapain. Nah, akhirnya Tuhan buka jalan, suami dapat tawaran pekerjaan di Bandung. Nah, kami sempat pindah ke Bandung itu bulan Juni 2006. Nah, waktu di Bandung itulah saya menemukan banyak anak-anak di depan rumah tempat kami tinggal. Kami dipinjami ruko waktu itu. Nah, di depan ruko itu banyak anak-anak yang tidak sekolah yang ganggu kami sebenarnya setiap hari. Nah, suatu hari sebenarnya saya tuh pengen marahin mereka. Tapi waktu saya buka pintu, instead of marah yang keluar dari mulut saya malah begini, kok kamu nggak sekolah sih? Terus mereka bilang, nggak punya biaya teh gitu. Akhirnya saya tawarkan, mau nggak belajar bahasa Inggris? Mereka bilang mau. Saya bilang, ayo itu kapan? Besoknya, besok. Baik, sebelum kita lanjut lagi ya Hen obrolannya dan pemirsa pasti ingin tahu lebih banyak lagi mengenai perjalanan hidup Henny dengan aktivitas sosialnya, apalagi kemudian sudah didukung oleh suami dan seluruh keluarga ya. Nah kita lihat terlebih dahulu tayangan berikut ini yang berisi cerita keseharian seorang Henny. Menolong kaum papa adalah panggilan jiwanya. Menyadari masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia, membuat Henny Kristianus rela meninggalkan kehidupan mapan dan juga bisnis yang sudah ia rintis selama 10 tahun di Australia. Pengalamannya melihat banyak anak-anak yang dieksploitasi dan turun ke jalan saat ia pulang ke Indonesia, membuatnya ingin berbuat sesuatu. Bersama suaminya, ibu dari 3 anak ini berkomitmen untuk mengabdikan diri membantu masyarakat miskin dan juga anak-anak yang tidak memiliki akses pendidikan yang layak. Tahun 2007, ia mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan. Berbagai program ia lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seperti memberikan bantuan pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemenuhan gizi anak, pembagian beras gratis,
membangun rumah sehat dan juga fasilitas MCK di daerah yang memiliki kesulitan akses air. Sejak didirikan, Yayasan Tangan Pengharapan sudah membantu 40 daerah dan 4.000 anak. Meliputi kawasan Halmahera, Papua, NTT, Mentawai, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan juga Bali. Henny berharap anak-anak yang dibantunya kelak akan memiliki kehidupan dan karir yang sukses, sehingga bisa membantu dan membangun daerah asalnya. Wah, seru sekali ya, kita lanjut lagi ya ngobrolnya ya. Nah Hen, berarti makna hidup untuk seorang Henny ini apa? Makna hidup itu cukup untuk diri sendiri, punya lebih buat orang lain. Menurut saya gitu ya. Cukup untuk diri sendiri, punya lebih untuk orang lain. Nah ini kalau sampai seorang Henny ini bisa punya makna hidup yang demikian atau memaknai hidup seperti itu, ini ada kaitannya nggak sama latar belakang keluarga? Katanya Henny juga datang dari keluarga yang broken home family gitu ya. Boleh diceritain tuh. Jadi passion saya untuk menolong orang, khususnya anak-anak ini, setelah saya sadari bahwa ternyata dilatar belakangi oleh masa kecil yang cukup sulit ya. Jadi saya punya orang tua yang bercerai sejak saya umur 10 tahun. Nah di tengah-tengah kesulitan dari masa kecil dari umur 10 sampai ke 18 itu suka duka ya dilewatin, bagaimana dihina orang, direndahkan. Nah jadi ketika saya tumbuh dewasa ada satu passion terbesar yang hari ini saya sadari bahwa ketika saya melihat anak kecil dianiaya, saya melihat ketidakadilan, melihat orang nggak bisa sekolah, melihat orang diperlakukan dengan tidak baik, saya itu marah gitu. Karena saya waktu kecil pernah ngalamin itu gitu. Oke, jadi mungkin ini juga nggak Hen yang menjadikan Henny tuh berpikir bahwa kalau saya mau membantu, saya mau mulai dari anak-anak apakah dasar pemikiran ini atau ada yang lain? Jadi pada dasarnya saya punya satu kerinduan ingin mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Ya. Tapi dimulai dari generasi ke depan, yaitu anak-anak. Karena yang paling urgensi dibantu adalah anak-anak. Mereka lapar dan harus sekolah. Di bawah 16 tahun tepatnya saya memulai pelayanan ini gitu, menolong anak-anak yang nggak bisa sekolah. Dengan memberikan sekolah PAUD gratis sampai bimbingan belajar gitu. Hen, lanjut ya ceritanya nanti ya, tapi kita break dulu sebentar nih. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita terus akan ngobrol bersama dengan Henny Kristianus. Tetap di Mutiara Indonesia, inspirasi bagi perempuan Indonesia. Ya, kembali lagi di Mutiara Indonesia, pemirsa Inspirasi Perempuan Indonesia bersama dengan saya Becky Tumiwu dan tentunya sahabat saya kali ini yang hadir yaitu Henny Kristianus. Nah, tadi Hen kita udah cerita ya mengenai bagaimana awalnya Henny bergerak di bidang sosial ini, kemudian gimana sampai pulang ke Indonesia gitu. Kemudian akhirnya bagaimana tuh? Saya dengar-dengar juga memutuskan untuk masuk bahkan ke pelosok Indonesia ya, ke pedalaman. Nah, ini bagaimana? Akhirnya saya berpikir begini, usia saya terbatas, kemampuan saya terbatas, saya mau memberikannya kepada anak-anak yang paling membutuhkan di Indonesia. Di mana itu di daerah-daerah pelosok, di mana mereka betul-betul kurang perhatian dari pemerintah, tidak ada yang membantu, dan sekalipun mereka tepuk tangan atau bernyanyi tidak ada yang kasih uang. Akhirnya saya mulai pergi ke pedalaman-pedalaman sejak bulan April 2008. Gitu. Jadi ke pedalaman mana aja tuh? Keliling ke seluruh Indonesia, mulai dari Halmahera, Papua, NTT, di Jawa Tengah juga ternyata ada di puncak gunung itu desa yang miskin. Terus di Bali juga ada titik yang kami bantu agak pelosok, kemudian di Kalimantan Barat, di Mentawai, dan sekarang sudah di Sulawesi juga gitu. Aduh luar biasa ya. Nah berarti kan Hen waktu mulai bergerak itu belum mendirikan yayasan ini ya? Belum. Jadi yayasan ini berdiri di tahun 2007 ya? Enggak, 2008 itu akhirnya saya putuskan di awal untuk melegalisasi pelayanan saya atas saran teman-teman. Jadi mereka bilang kamu harus bikin sebuah yayasan supaya
orang-orang yang mau donasi mereka bisa bantu ke kamu. Dan ini diaudit dengan jelas gitu loh. Iya. Saya pribadi tidak mau bantuan itu masuk ke rekening pribadi. Nah, karena konsultasi dengan teman itulah akhirnya disarankan mendirikan sebuah yayasan. Waktu itu masih buta ya, sama sekali nggak ngerti gitu, karena baru pulang dari Australia. Nah, Yayasan Tangan Pengharapan ini program-program yang dinyatakan gitu untuk yayasan ini apa aja Tuhan? Yayasan kita itu titik beratnya adalah di pendidikan. Saya mendirikan Feeding and Learning Centers, pemberian makanan bergizi dan pendidikan di 40 titik di seluruh Indonesia. Saat ini ada 4.000 anak yang tergabung di dalamnya, dan tentu saja kami terus membuka tempat-tempat baru yang membutuhkan. Sekolah PAUD gratis, kemudian ada Children Rescue Home juga untuk menampung anak-anak korban kekerasan, anak-anak yang dari yatim piatu, anak-anak berprestasi tapi keluarganya nggak mampu, anak-anak pedalaman yang jauh dari fasilitas pendidikan. Nah, itu mereka boleh tinggal di Children Rescue Home kami. Nah, kami juga membangun fasilitas pendidikan seperti bangunan sekolah, kebutuhan belajar mengajar seperti seragam, sepatu, tas sekolah, buku-buku, perpustakaan. Kami juga membantu pemberdayaan masyarakat di titik-titik di mana kami ada, melatih orang tuanya dan membagikan bibit secara cuma-cuma supaya mereka keluar dari kemiskinan. Di Jawa Tengah kami dan di Kalimantan kami mengadakan program bantuan modal usaha tanpa bunga untuk masyarakat seperti microfinance tapi zero interest gitu. Kami juga punya mobile clinic di pedalaman NTT, memberikan pelayanan pengobatan gratis buat ribuan masyarakat di pedalaman, dan juga operasi katarak gratis buat mereka. Di NTT di pedalaman kami juga membangunkan rumah sehat untuk masyarakat. Saat ini ada 67 rumah yang sudah kami bangun untuk masyarakat tidak mampu, MCK dan sekolah pelatihan di Timor, di Kupang gitu, dan beberapa hal lainnya. Wah, luar biasa ya. Jadi memang gerakannya ini betul-betul nyata dan tentunya membuat Henny yang mengerjakannya langsung pasti mendapatkan kepuasan tersendiri gitu ya, walaupun pasti targetnya masih ada nih ke depan. Baik, nah sebelum kita ngobrol lagi nih pemirsa sama Henny, kita mau tanya nih sama orang-orang terdekat Henny. Ada beberapa diantaranya yang deket banget gitu ya, akan memberikan komentar. Apa sih komentar mereka tentang sosok seorang Henny? Kita lihat sama-sama. Dia sih kalau saya bilang orangnya tegas, kerjanya cepat, pengen apa-apa tuh cepat dikerjain dan diselesain lah gitu. Iya, istri saya adalah orang yang luar biasa, punya belas kasihan yang cukup tinggi. Dia adalah orang yang sangat cekatan dalam hal memberikan rule and regulation, bahkan juga memberikan perhatian pada anak-anak juga. Ya saya sih cuma yang mungkin yang paling terakhir saya ingat adalah waktu yang dia mau melahirkan anaknya yang ketiga. Ya kan, Henny itu sempat pendarahan besar. Nah malah tapi setelah dia recover, bukannya dia istirahat, malah dia kembali lagi langsung ke pedalaman, kalau nggak salah sekitar 1 bulan setelah itu deh. Waktu kami tinggal di sebuah ruko di kota Bandung, anak-anak sedang main-main bola dan tendang-tendang, dan mengganggu sekali waktu itu, sehingga bibi kami jadi bangun dan nangis. Dan kemudian istri saya tadinya dan saya sempat marah, turun ke bawah pengen tegur anak-anak yang main bola gitu. Tiba-tiba yang keluar bukan yang marah, melainkan yang dia keluar satu pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kakak ajarin baca tulis, sekolah, bahasa Inggris gratis. Kalau saya sih berharap bagaimanapun juga Henny sama suaminya Jojo, anak-anaknya Chloe, Zoe, Excel gitu ya, pengen mereka tetap rukun, ya kan, bahagia, sejahtera juga. Dan saya harap Yayasan Tangan Pengharapan juga masih makin bisa diterima oleh masyarakat, masih bisa berkembang. Doa dan harapan saya adalah tetap tajam dalam pemikiran, tetap rendah hati di dalam karakter, punya hati tentunya bagi keluarga juga. Nah pemirsa, tadi kita udah denger ya komentar dari ada kakaknya Henny dan juga ada suami tercinta.
Nah katanya nih kalau suami mengatakan semangatnya Henny ini betul-betul luar biasa. Nah gimana tuh Hen, kalau Henny melihat dukungan dari suaminya Henny? Suamiku tuh luar biasa sekali ya. Kayaknya tidak semua suami bisa mengizinkan istrinya pergi kemana-mana gitu tanpa harus diikuti dan punya waktu yang begitu banyak untuk mengerjakan passion, dan itu dukungan moral yang paling besar itu suami. Nah berhubungan dengan feeding nih, feeding berarti kan memberikan ya makanan gizi yang baik kepada anak-anak ini. Ada program antara feeding dan juga learning gitu. Nah ini gimana nih keterkaitannya? Ya, di setiap titik kami mendirikan feeding and learning center. Feeding yang kami berikan itu makanan bergizi, nasi dan lauk pauk, supaya anak-anak itu gizinya diperbaiki. Terbukti dari pemberian makanan bergizi ini kecerdasan anak-anak meningkat. Nah, kami memberikan penawaran begini, bagaimana kalau anaknya kami yang kasih makan, tapi mereka boleh belajar gitu. Jadi nggak usah ikut ke kebun. Nah, akhirnya orang tuanya setuju dan anak-anaknya boleh datang ke tempat kami untuk belajar dan makan gitu. Menarik ya. Jadi kalau saya dengar Henny ini kayak di NTT juga mengajarkan para orang tua untuk tetap menenun, ya betul ya. Kemudian di tempat-tempat lain gitu ya. Jadi memang faktor ekonomi dari masyarakat sekitarnya juga sangat didukung gitu ya. Adding value untuk budaya. Saya menyarankan mereka untuk mempertahankan budaya setempat, karena budaya itu yang nyaris punah. Seperti di Timor contohnya, anak-anak usia sekolah udah nggak ada yang bisa nenun lagi. Baik, kita akan lanjutkan kembali Henny obrolan kita, karena itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Kembali lagi di Mutiara Indonesia bersama dengan saya Becky Tumewu, dan pastinya ini merupakan inspirasi untuk perempuan Indonesia dimanapun Anda berada, bersama dengan Henny, dan kita akan dengar lagi ceritanya dari Henny ya kan, gimana sih ya kemudian sudah mendirikan begitu banyak rumah singgah di berbagai macam daerah, bahkan di pelosok Indonesia. Nah apakah Anda merasa bahwa ini sudah cukup atau masih ada lagi yang Henny mau lakukan gitu, atau mau Henny sentuh dalam hal ini? Belum cukup ya, karena masih banyak daerah-daerah pelosok di Indonesia yang belum punya sekolah. Masih banyak sekolah-sekolah di pedalaman yang masih perlu dibantu karena tidak layak fasilitas belajarnya. Lalu kemudian masih banyak anak-anak kelaparan di Indonesia. Kemudian masih banyak pengangguran. Nah, saya rindu untuk menolong lebih banyak rakyat Indonesia selagi saya bisa, selagi Tuhan masih memberikan kemampuan, ya sampai ajal menjemput. Kalau bisa saya terus berkarya buat Indonesia, mengurangi kemiskinan sebanyak-banyaknya. Amin, pasti kita dukung terus nih ya Hen ya. Nah Hen, kalau bicara demikian kan ya pastinya masih ada berarti ya target dan harapan ke depan. Tetapi sebelum sampai ke apa nih jadinya target harapan ke depan, saya mau tanya lagi. Berarti selama ini di saat menjalankan, kendala apa yang Henny rasa paling berat untuk diatasi? Kendala yang pertama adalah manusianya. Kadang-kadang kebaikan kita disalahartikan. Program-program yang berjalan di lapangan itu tidak mudah, kadang-kadang dihambat, dipersulit oleh orang-orang yang punya kepentingan. Kemudian kurangnya dukungan dari pemerintah setempat, kemudian dana juga, karena sampai hari ini Tangan Pengharapan tidak punya konglomerat di belakangnya, tidak disupport oleh company manapun, dan betul-betul berjalan dengan iman kalau saya boleh bilang ya, penyediaan Tuhan yang memanggil saya ke Indonesia. Kemudian kesulitan di SDM, Indonesia itu krisis guru, dan bicara soal guru yang berkualitas, yang benar-benar punya hati untuk mengajar anak-anak bangsa di daerah pelosok. Sulit sekali menemukan guru yang mau tinggal di pedalaman. Oleh sebab itu kami punya program guru pedalaman, kontrak 1 tahun mengajar di pedalaman, dapat gaji juga tentunya. Oh, jadi perpanjangan tangan dari yayasan ini ya, ini gimana tuh Hen? Apakah Henny merekrut orang-orang atau volunteer dari daerah-daerah di mana didirikan rumah-rumah singgah tersebut, atau memang dari Jakarta juga ada para volunteer yang berangkat ke sana?
So di Feeding and Learning Center kami itu ada koordinatornya, ada gurunya, ada tukang masaknya yang dari lokal. Iya. Tapi untuk guru-guru pedalaman yang saya sebut tadi, yang Iya. lulusan strata 1, strata 2, itu kami rekrut open untuk semua orang dari seluruh Indonesia, dari Medan, dari mana saja, dari Manado, dari manapun boleh mendaftar. Nah, kami utus ke daerah-daerah yang membutuhkan guru. Nah, mereka dapat gaji. Di mana saja bisa orang apa saja di sana gitu Iya, ya. nah bukan volunteer karena mereka digaji gitu. Tempat tinggal pun disediakan dan support for living kita siapkan. Iya. Sampai hari ini kami hanya punya sedikit sekali volunteer relawan Iya. karena rata-rata program kami ini di pedalaman. Jadi untuk mendapatkan volunteer itu mungkin kalau proyeknya di Jakarta lebih mudah, tapi kalau proyeknya di pedalaman agak sulit karena butuh transportasi yang mahal. Oke, jadi berarti apapun yang dilakukan juga dilakukan secara profesional gitu ya, Betul. karena tenaga yang Iya, bergerak bekerja. itu pun mereka Menghidupi keluarga mereka ya, juga. betul sekali, saya Iya. setuju dengan itu. Nah, berarti Hen sekarang perubahan besar apa yang Henny sudah lihat dan rasakan? Anak-anak di pedalaman ketika saya datang pertama kali, kelas 5 SD aja belum bisa baca tulis, lulusan SMA bahkan tidak bisa berhitung. Tapi hari ini anak-anak kami di feeding center kami itu bisa berbahasa Inggris. Dan luar biasanya mereka bisa berdoa dalam bahasa Inggris, mereka bisa bercakap-cakap dalam bahasa Inggris, dan ketika kami meresmikan sekolah di Halmahera, Ya. anak-anak itu berpidato dalam bahasa Inggris. Nah, buat saya ini kemajuan yang luar biasa, dan kami punya pelatihan komputer di seluruh center kami di seluruh Indonesia, dan semua anak diperkenalkan dengan alat yang mungkin seumur-umur mereka nggak pernah lihat gitu. Jadi luar biasa ya. Nah, mimpi ke depan Hen, apa yang masih ingin Henny wujudkan, apa yang masih ingin Henny kejar gitu untuk Yayasan Tangan Pengharapan ini? Merekrut lebih banyak guru dan mengutus ke pedalaman-pedalaman supaya anak-anak di seluruh pelosok Indonesia bisa dapat pendidikan yang berkualitas, membangun sekolah lebih banyak, mendirikan balai pelatihan kerja buat masyarakat, terutama remaja yang drop out dari sekolah, skill training, life skills training basically. Dan di Timor NTT, mimpi besar saya untuk NTT, mereka masyarakat dari pedalaman dilatih untuk bisa survive dengan pelatihan ferrocement water tank dan sebagainya di Life Training Center kami. Dan mimpi saya buat Jakarta sebenarnya saya mau pemerintah bisa memberikan peraturan daerah yang melarang anak-anak usia sekolah berkeliaran di jalanan dan tidak hanya menangkap mereka lalu dibuang ke Kerawang atau dan sebagainya, tapi sungguh-sungguh mereka itu ditampung di sebuah sekolah yang melatih mereka supaya punya masa depan yang lebih baik gitu. Oke, wow. Pokoknya kita dukung dan Thank pastinya ya ke depan, karena ini adalah mimpi atau harapan yang bagus kan. Jadi pasti deh, apalagi dengan gubernur kita yang sekarang ya kan. Amin. Nanti biar bisa terwujud. Amin. Oke. Baiklah Henny, thank you Thank so you. much. Terima kasih. Thank you for Henny having me. Kristianus. Iya, sudah berbagi bersama ya kan pemirsa. Jadi kita sudah tahu lebih banyak lagi bahwa banyak sekali pribadi-pribadi perempuan Indonesia yang begitu luar biasa dengan gerakan mereka masing-masing, membiayai sendiri, kemudian disupport dengan banyak orang sehingga bisa membawa perubahan untuk Indonesia. Saya Becky Tumewu undur diri, kita jumpa lagi ya di acara Mutiara Indonesia selanjutnya. Tetap inspirasi perempuan Indonesia.